Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Bertemu kembali di channel Heni Nurhani. Kali ini Ibu akan memberikan video pembelajaran tentang kurban dan akikah. Nah, terkhusus ini untuk mata pelajaran fikih kelas 10. Selamat menyimak dan menyaksikan. Kurban dan akikah. Mari mengamati. Di situ ada hewan kurban dan pelaksanaan akikah. Tujuan dari pembelajaran kurban dan akikah ini yaitu menganalisis dan mengkomunikasikan ketentuan kurban dan akikah agar memiliki kesadaran dan ketaatan sebagai wujud syukur kepada Allah. Pengertian kurban dan akikah. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, akikah berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir. Menurut istilah, akikah adalah hewan yang disembelih karena kelahiran seorang anak. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Berkurban sangat dianjurkan bagi yang mampu dalam setahun sekali. Adapun dalil kurban terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Adapun hukum akikah, akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, dari Samurah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun ketentuan hewan yang bisa dijadikan kurban, menurut para ulama, hewan yang bisa dijadikan kurban harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus hewan ternak yaitu unta, sapi, kambing atau domba. Yang kedua, harus mencapai usia minimal yang telah ditentukan oleh syariat. Unta minimal berumur 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Sapi minimal berumur 2 tahun yang telah masuk tahun ke-3. Adapun domba usianya 1 tahun atau minimal berumur 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba yang berumur 1 tahun. Yang terakhir kambing minimal berumur 1 tahun dan telah masuk tahun ke-2. Yang ketiga harus sehat, tidak cacat dan tidak berpenyakit. Ketentuan hewan akikah. Jumlah hewan akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba dan untuk anak perempuan itu 1 ekor. Keadaan kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus, tidak cacat, dan sebaiknya jantan. Yang ketiga yaitu sudah cukup umurnya. Jenis domba sudah berumur 1 tahun atau lebih, sudah pernah berganti gigi. Yang kedua jenis kambing biasa atau jenis kambing Jawa, kacangan atau kerdil yang berusia berumur 2 tahun.
Adapun syarat sah hewan kurban yang pertama yaitu mata. Matanya tidak buta total ataupun buta sebelah. Yang kedua, telinga tidak terpotong lebih dari 1/3. Yang ketiga, cukup umur minimal 1 tahun dan tidak sedang hamil. Yang keempat, giginya tidak ompong. Yang kelima, bulu sehat dan tidak kusam. Yang keenam, ekor tidak terpotong lebih dari 1/3. Yang ketujuh, perut tidak kurus hingga terlihat tulangnya. Dan yang terakhir yaitu kakinya tidak pincang. Adapun syarat kambing untuk akikah sama halnya dengan syarat sah hewan kurban. Yang pertama yaitu tidak buta. Yang kedua tidak ompong semua giginya. Yang ketiga memiliki tubuh yang sehat. Yang keempat tidak hilang tanduknya. Yang kelima tidak pincang. Dan yang terakhir tidak hilang kupingnya. Selanjutnya, kapan waktu penyembelihan hewan kurban dan akikah? Yang pertama, waktu penyembelihan hewan kurban yaitu selesai Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Yang berarti bahwa ketika tanggal 10 Zulhijjah waktu selesai pelaksanaan sholat Idul Adha dan seterusnya dilanjutkan ke hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat penyembelihannya pun sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Selanjutnya, waktu penyembelihan akikah yaitu penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah di hari ke-21. Adapun tata cara penyembelihannya sama halnya hewan kurban dan hewan akikah, yaitu yang pertama menghadapkan ke kiblat, membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri, membaca basmalah bagi penjagal hewan atau penyembelih hewan kurban dan akikah, membaca takbir, membaca sholawat Nabi, membaca doa, menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban dan akikah tersebut, menyembelih di leher atau pangkal leher, tidak menyakiti hewan akikah atau kurban saat dibawa ke tempat penyembelihan. Hewan akikah atau kurban diberikan air sebelum disembelih. Tidak mengasah pisau di depan hewan akikah atau kurban. Mengikat sebagian anggota badan hewan. Untuk penyembelihan hewan akikah lebih baik dilakukan di pagi hari. Adapun tata cara penyembelihannya sama halnya hewan kurban dan hewan akikah, yaitu yang pertama menghadapkan ke kiblat, membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri, membaca basmalah bagi penjagal hewan atau penyembelih hewan kurban dan akikah, membaca takbir, membaca sholawat Nabi, membaca doa, menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban dan akikah tersebut, menyembelih di leher atau pangkal leher, tidak menyakiti hewan akikah atau kurban saat dibawa ke tempat penyembelihan. Hewan akikah atau kurban diberikan air sebelum disembelih. Tidak mengasah pisau di depan hewan akikah atau kurban. Mengikat sebagian anggota badan hewan. Untuk penyembelihan hewan akikah lebih baik dilakukan di pagi hari. Hikmah ibadah kurban di hari Idul Adha yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmat hayat atau kehidupan yang diberikan,
mengajarkan umat untuk memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menyembelih hewan tebusan pada dasarnya adalah bersedekah. Dengan sendirinya hal itu menjadi wujud dari rasa syukur atas nikmat dari Allah, baik berupa kesempatan melaksanakan ibadah haji maupun nikmat lain yang jumlahnya tak terhitung. Membawa misi kepedulian pada sesama, menggembirakan kaum duafa, mempererat tali silaturahmi antar sesama umat Islam, karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Terciptanya kerukunan dan keharmonisan di tengah masyarakat. Itulah sebagian hikmah ibadah kurban di hari Idul Adha. Adapun hikmah akikah, yaitu menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membebaskan anak dari ketergadaian, perlindungan anak dari setan, menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, sarana menampakkan rasa gembira, memperkuat silaturahmi. Perbedaan akikah dengan kurban. Akikah dilaksanakan ketika seorang anak lahir ke dunia. Yang kedua, dilaksanakannya ketika hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Yang ketiga, daging yang dibagikan berupa daging yang matang sudah dimasak. Sedangkan kurban dilaksanakan ketika datangnya Idul Adha tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan dagingnya pun dibagikan tidak berupa matang atau masak, tetapi berupa daging mentah. Adapun persamaan kurban dan akikah, yaitu akikah dan kurban bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagi kasih sayang dengan sesama.